Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini tetap menarik ya, 2 minggu sebelumnya, kecewa atau ketawa. Nah, kita mau belajar nih malam hari ini karena banyak hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita yang tiba-tiba yang mungkin membuat kita sedih, terluka, atau apapun itu, bagaimana seharusnya kita berespon. Apakah kita harus kecewa atau kita ketawa gitu ya. Pengennya ketawa tapi kelihatannya agak sulit nih. Selamat malam Coach Wardi. Selamat malam semua, apa kabar? Suara saya kedengaran ya? Terdengar jelas Jelas? Coach. Oke, baik. Karena tadi kita Iya. mengulang ya, karena ada sesuatu di Zoom. Ya, malam hari ini kita akan diskusi sama-sama satu topik mengenai kecewa atau ketawa. Ya, mudah-mudahan ini bisa menolong kita semua, karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu sering menghadapi masalah kekecewaan. Itu mungkin sih sebenarnya ya, yang harus kita waspadai malam hari ini. Iya, benar Coach. Coach, mungkin untuk awal di sesi pertama ini kita bisa ditolong dibahas nih Coach. Asal muasalnya gimana sih Coach kok kita tuh bisa kecewa dan apa sih akibatnya kalau kita kecewa Coach? Iya, kita mungkin lebih bahas dulu ya, kenapa kita itu kecewa. Kecewa itu sebenarnya gimana sih? Oh, tapi sebenarnya semua mungkin udah sering tahu ya, tapi mungkin saya coba melihat dari sisi-sisi tertentu yang sering kita hadapi ya. Nah, untuk itu kita lihat ya, jadi tema kita malam hari ini saya pakai kecewa atau ketawa ya, karena perbedaannya kan cuma di tengah dua huruf ya. Jadi kecewa diganti CE-nya jadi TA menjadi ketawa ya. Nah, sekarang kita lihat kecewa atau ketawa itu mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin kita sama-sama renungkan malam hari ini ya. Bisakah kita memilih kecewa atau ketawa? Tentu pasti bisa kalau pertanyaannya ini ya. Bisakah kita memilih kecewa atau ketawa? Kalau disuruh memilih, pasti memilihnya ketawa. Itu otomatis. Siapa yang mau memilih kecewa sih? Ya. Nah, sekarang yang kedua, tanpa penyebab kita mudah saja memilih, tentu ya. Jadi kalau tidak ada penyebab, kita mudah saja memilih, pasti memilih ketawa. Nah, kecewa atau ketawa itu sebenarnya adalah reaksi alami dari namanya manusia atau kita semua ya. Jadi kecewa atau kita tertawa atau kita happy atau kita senang itu adalah reaksi alami dari manusia. Nah, sekarang mungkin ini yang perlu kita renungkan baik-baik, ya. Jadi kita percaya bahwa ketawa reaksi alami dari apa yang kita alami. Nah, pertanyaannya adalah, masihkah kita bisa memilih di saat kita mengalaminya? Ya. Jadi kalau kita mengalaminya itu bisa kita memilih. Tentu tidak ya. Artinya gini, kalau kita mengalami tiba-tiba dikasih hadiah, tiba-tiba teman-teman memuji kita, pasti kita ketawa, kita tersenyum, kita happy. Tetapi ketika orang menohok kita atau mengecewakan kita atau memaki-maki kita atau mencuekin kita, itu masalahnya di sana ya. Jadi boleh dikatakan itu reaksi alami dari setiap kita ya. Nah, sekarang kita lihat, kecewa itu sebenarnya bagaimana sih? Ya, kita bisa katakan bahwa kecewa itu adalah hal biasa dan umum terjadi. Tidak ada seorang manusia di dunia ini pun yang tidak pernah merasa kecewa. Ya, ada nggak di antara teman-teman malam hari ini yang sudah hadir di Zoom bisa bilang, saya tidak pernah kecewa Pak seumur hidup. Saya percaya tidak ada ya. Dan itu umum. Semua orang yang namanya manusia pasti pernah mengalami yang dikatakan kecewa. Sejak kita pasti sering mengalami ya ini, dan ini mudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masalahnya itu munculnya selalu tiba-tiba. Nah, ini yang harus kita antisipasi ya. Munculnya itu tiba-tiba dan tidak terduga. Penyebabnya bisa dari hal-hal yang sepele. Ya, seperti kalau di rumah, ya contoh orang tua. Kalau anak-anaknya pulang dari sekolah, tiba-tiba bawa rapotnya jelek. Pada kita harapkan anak kita itu ujiannya minimal 70, 80. Ternyata banyak merahnya. Pasti sebagai orang tua kecewa. Atau dicuekin temannya. Ya, dicuekin teman-teman kita. Atau ada yang juga bilang, WA saya tidak dibalas-balas, Pak. Padahal kelihatannya dia udah read, kecewa juga ya. Postingan di dislike, dapat komentar yang jelek ya, atau di kantor, atau di yayasan, di institusi, atau di gereja, dimarahin sama yang lebih senior atau atasan kita. Atau kita mungkin tidak disapa oleh teman baik kita, atau orang-orang yang kita hormati.
dicuekin, tidak ditegur, bahkan harusnya kita ini dipuji, tapi tidak dipuji. Ya, artinya gini, jadi banyak hal-hal yang kita tidak duga-duga itu yang kita harapkan tidak terjadi. Padahal mungkin kita udah merasa kita udah berikan yang terbaik, kita sudah kerja keras, ya ternyata tidak kita dapatkan sama sekali. Itu masalah-masalah yang terjadi. Nah, tetapi ada juga rasa kecewa tertentu. Itu yang tadi yang saya jelaskan mungkin ya gampang aja kita atasi ya. Mungkin ada yang 1 hari, 2 hari, ya udah lewat lah. Tetapi ada rasa kecewa tertentu yang saya katakan gini, tusukannya atau tikamannya kalau pakai pisau ya, itu cukup mendalam. Dan bisa menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Bukan hanya diri pribadi kita, tetapi juga itu bisa merembet ke seisi rumah kita, ke keluarga kita. Nah, biasanya yang menjadi penyebabnya itu adalah hal-hal yang mungkin kita anggap sangat penting bagi kehormatan diri kita. Jadi yang ada hubungannya dengan kehormatan diri kita, maupun mungkin hal-hal yang mempertaruhkan harga diri kita. Ya, jadi ini ada menyangkut nilai-nilai diri kita, kehormatan kita, pride kita, ya. Nah, karena kalau ini yang terjadi, itu biasanya akan apa ya? Biasanya itu akan menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam. Karena apa yang kita harapkan itu ternyata tidak seperti yang kita harapkan, bahkan bertolak belakang dan jauh sekali. Jadi bisa diibaratkan begini, seseorang yang lagi berada di tempat yang tinggi, ya, dia di tempat tinggi, yang merasa dia orang yang terhormat atau apa, tiba-tiba dijatuhkan ke tempat yang paling rendah dan dia merasa sangat terhina. Ya. Nah, seperti kita lihat di dalam cerita yang mungkin kita sering dengar ya. Jadi ada satu kali ada tuan itu dia mau mendapatkan dia punya banyak pekerjaan di tempatnya yang belum diselesaikan dan dia mau mencari pegawai-pegawai ya. Jadi kisah ini boleh dikatakan begini, jadi dia suruh orang-orangnya pergi cari pegawai-pegawai di luar. Pagi-pagi dia pergi cari orang-orang masuk. Kemudian ketika orang-orang itu masuk, mereka udah satu kesepakatan. Saya bayar kamu ya, 1 orang 1 hari 50.000. Ini kita anggap uang sekarang ya. Atau ya 50.000 1 orang ya. Mereka setuju, sepakat. 1 hari kerja dari pagi sampai malam itu 50.000. Kemudian ketika dia dapati, masih banyak pekerjaannya, nggak cukup orangnya, dia bilang, pergi cari lagi. Jam 9 dia keluar cari lagi, dapat lagi orang, sepakat lagi 50.000 ya. Oke, masuk kerja. Jam 12 dia cari lagi, sepakat lagi 50.000. Jam 3 sampai jam 5 sore. Kemudian jam 6 antara sampai jam 7 selesai pekerjaan itu semua, dia panggil yang paling akhir masuk, yang baru kerja 1-2 jam. Dia bayar 50.000. Ya. Kemudian yang masuk jam 3 pasti pikir-pikir, dia baru kerja 1-2 jam ini 50.000. Saya pasti lebih, tapi ternyata dibayar sama. Yang masuk siang ternyata dibayar sama juga. Yang masuk pagi dibayar sama juga. Nah, kalau kita lihat, ini kan kesepakatan. Semua setuju kok. Seumpama 50.000 per hari. Ya, semua setuju. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata mereka merasa sangat-sangat kecewa. Dan itu pasti tahu ceritanya semua ya. Apa yang terjadi di dalam kisah, di dalam Alkitab ya. Nah, mungkin saya bukakan ayatnya aja ya. Nah, saya bacakan di Matius pasal 20 ayat 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Anggaplah itu sekarang uangnya seumpama 50.000 ya. Ini pemisalan aja. Boleh 100.000, boleh 1 juta, terserah ya. 1 dinar juga. Ya. Dan kemudian ayat 11 dikatakan apa? Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Ya, mereka tidak terima, mereka kecewa berat, bersungut-sungut kepada tuan itu. Ya, nah kita lihat, harusnya kan mereka happy. Waktu itu mereka tidak ada kerjaan, mereka dikasih kerjaan, dan mereka udah setuju. Ya, anggaplah tadi saya katakan sekarang supaya kita ada satu pandangan 50.000. Wah, hari ini lumayan ya, gua dapat kerja 50.000 minimal. Saya pulang bisa kasih makan istri dan anak. Ya, tetapi karena
mereka lihat kok ada yang lebih terakhir datang kok nilainya sama. Mereka kecewa. Nah, ini Alkitab mencatat jelas sekali. Nah, ini juga kita kadang-kala mengharapkan sesuatu yang melebihi ekspektasi kita. Kadang-kala kita iri hati. Nah, kalau kita baca lanjutannya ini, Tuhan itu berkata, ya, apakah aku tidak bisa menggunakan saya punya hak sendiri? Kan kita udah sepakat semua kan, 1 dinar masing-masing, atau 50.000 per orang. Ya. Nah, dia katakan gini, apakah karena aku murah hati sehingga kamu iri hati? Jadi kemurahan itu kadang-kala menimbulkan iri hati. Nah, ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa sadar kita sering iri hati. Kadang-kala kita mendapatkan bagian kita, kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau ini kan dia membanding-bandingkan. Kalau seandainya tadi pembagian gajinya itu tertutup ya. Jadi tidak ada yang tahu. Jadi masing-masing terima gajinya pulang. Setiap terima pulang, nggak boleh ngomong-ngomong. Siapa yang ngomong terima segini, nggak boleh ngomong semua. Pulang. Saya pikir tidak ada yang bersumut-sumut. Ya kan tidak ada yang tahu, karena mereka udah sepakat semua. Ya, 1 dinar atau dengan kata lain 100.000 lah, kita pakai 100.000 lebih banyak. 100.000 pasti tidak ada yang bersumut-sumut. Pasti mereka tetap ketawa pulangnya. Waduh, lumayan hari ini dapat 100.000 ya. Bisa kerja, bisa beli istri, anak, semua makanan atau apa. Tetapi karena terbuka dan membanding-bandingkan, iri hati muncul. Nah, ini salah satu penyebabnya. Nah, kita lihat, akibat sering merasa kecewa, ini yang harus kita perhatikan. Akibat sering merasa kecewa, nah ini yang sangat berbahaya. Ada akibatnya ketika kita sering kecewa, apalagi kecewa berat. Ini yang saya catat dari beberapa buku yang saya coba cari tahu dan saya dengar dan banyak terjadi. Ya, susah tidur, gelisah dan sedih. Ya, karena sering kecewa, akhirnya dia susah tidur, sering gelisah, sedih. Kemudian uring-uringan serta sakit kepala. Ternyata ini ada hubungannya dengan kekecewaan yang berat ya. Kemudian muram dan sulit lagi berpikir jernih. Apalagi nafsu makannya mulai menurun. Ya, apalagi yang terjadi, energinya merasa terkuras habis. Ya, apalagi yang terjadi, mudah tersinggung. Nextnya apa? Tensinya menjadi tidak stabil. Nah, kalau kita lihat akibat-akibatnya ini, kadang-kadang kita tidak berpikir sampai ke sini. Mungkin kita juga tahu, janganlah kecewa, nanti susah tidur. Tapi kalau kita lihat, ternyata itu banyak efek-efeknya. Dan ini hasil survei juga. Mungkin ada yang kena 3 atau 4 macam dari sini. Ada yang mungkin 2 macam, 5 macam. Ada yang mungkin semua 7-7-nya. Dan ada lagi yang lainnya, saya nggak tulis, tapi ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kita hari ini diskusikan kecewa dan ketawa? Karena kita harus hati-hati sekali, kekecewaan-kekecewaan yang sering menimpa kita, itu ternyata berakibat kepada kehidupan jasmani kita. Nah, ternyata bukan cuma kehidupan jasmani kita, yaitu ada hubungannya juga mentalitas kita dan kerohanian kita. Nah, ini yang harus kita hati-hati sekali dalam kehidupan kita. Makanya kita hari ini memakai tema kecewa atau ketawa. Ya, itu mungkin Sis Meda yang saya bisa bagikan malam hari ini ya. Tuhan memberkati kita semua.